Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Sehat ya? Nah, ibu guru berharap anak-anak tetap sehat ya di rumah, tetap semangat belajarnya ya, kemudian tetap bersyukur ya untuk hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima, tema 7 ya, subtema 2. Nah, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk belajar di pembelajaran yang kelima ya. Kita hari ini belajar tentang tematik ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum belajar kita wajib berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini ibu sudah siapkan doa Bapa kami ya. Nah, di sini kita akan berdoa dulu sebelum kita belajar. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah sekarang kita langsung saja masuk ke materinya ya. Nah hari ini kita belajar tematik pembelajaran yang ke-5 ya. Nah tematik kelas 5 tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa heroik ya. Nah di sini peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Nah, jadi anak-anak di pembelajaran yang kelima ini kita akan mengetahui atau mencari informasi tentang peristiwa apa saja yang terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia ya. Dari sini kita akan melihat bagaimana para pejuang itu dengan gagah berani ya, kemudian dengan pantang menyerah mereka berusaha mengusir Jepang dari Indonesia itu tadi ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, di sini semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Nah, semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Nah, seberapapun kuatnya tentara Jepang itu tadi yang dipersenjatai lengkap dengan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad-tekad para pejuang Indonesia itu tadi. Nah, dengan gagah berani, mereka itu mempunyai jiwa yang pantang mundur, yang berkorbar-kobar. Kemudian pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dan para pemuda Indonesia itu tadi dalam mengusir Jepang yang ada di Indonesia. Nah, ayo kita rasakan semangat gagah berani itu tadi ya, dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dalam menyanyikan Maju Tak Gentar yang berikut ini. Nah, kita akan melihat ya. Nah, ini adalah teks ya, teks lagu Maju Tak Gentar. Nah, di sini itu oleh Bapak Simanjuntak ya. Ini lagunya diciptakan oleh Bapak Simanjuntak. Nah, di sini nanti anak-anak di rumah bisa belajar ya menyanyi sendiri bagaimana lagu Maju Tak Gentar ya. Jadi anak-anak itu sudah tahu ya, pasti sudah tahu di rumah bagaimana nadanya lagu Maju Tak Gentar. Nanti anak-anak bisa bernyanyi di rumah ya. Nah, ini kita lewatkan dulu ya. Nah, kita akan melihat lebih lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang lagu tadi. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Nah, jawabannya itu ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, anak-anak pasti bersemangat dan rasa cinta pada Indonesia anak-anak itu pun akan semakin bertambah ya. Nah, selain itu juga mengingatkan kembali jasa para pahlawan yang telah berjuang perang sampai pada titik darah penghabisan untuk negara Indonesia ya, untuk negara kita tercinta sekarang ini, sehingga kita bisa merdeka ya, kita bisa lepas dari penjajahan ya. Nah, yang selanjutnya, nah bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Nah, jelaskan. Nah, nada do itu sama dengan bass ya, dimana berirama 4/4. Nah, artinya tiap berirama itu terdiri atas 4 ketukan. Nah, tempo ini dimaksudkan untuk menyatakan irama cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, dimana tempo lagu Maju Tak Gentar ini adalah tempo marsia ya, atau seperti orang yang
berbaris-baris ya. Nah, ini adalah contoh dari tempo yang ada di lagu Maju Tak Gentar itu tadi ya. Nah, yang selanjutnya, apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Nah, tentu saja ya anak-anak. Karena di sini lagu Maju Tak Gentar itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat kita ya dalam membela tanah air, sehingga sekarang kita sudah merdeka dan bebas dari penjajahan Belanda. Nah, di sini lagu ini juga menggambarkan bagaimana keberanian rakyat Indonesia dengan perlengkapan yang seadanya itu tadi ya, melawan Belanda yang bersenjatakan lengkap dengan senjata yang modern. Nah, tetapi dengan jiwa yang semangat tadi ya, dengan lagu ini tadi mampu membangkitkan pejuang garis depan oleh bangsa atau para pemuda Indonesia itu tadi dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah ya. Nah, yang selanjutnya itu ya, peragakan gerak berikut dengan semangat seperti para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di sini ada beberapa gerakan dari tarian ya. Nah, gerakan yang pertama ya, di sini ada berjalan tegap ke depan dengan membawa gendewa. Nah, jadi anak-anak yang dipegang oleh anak-anak di gambar ini tadi ya. Nah, di gambar pola ini tadi itu adalah gendewa ya. Nah, gendewa itu dipegang dengan tangan kanan ya. Tangan kanan itu diangkat seperti ini dengan memegang gendewa. Nah, ini adalah gerakan berjalan tegak ke depan ya. Nah, gerakan yang pertama. Nah, kemudian untuk gerakan yang kedua itu mereka mengayun gendewa seperti ini, mengayun ke depan lalu mereka tarik ke atas. Nah, yang kedua, yang pertama itu mengayun ke depan seperti ini, kemudian mereka tarik ke atas. Nah, seperti gambar yang ini. Nah, yang pertama mereka ayunkan ke depan, kemudian yang kedua akan mereka tarik ke atas seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa praktekkan ya bagaimana gerakan yang kedua. Nah, kemudian kita lihat lagi ke gerakan yang ketiga. Nah, yang pertama ketiga itu mereka berlari-lari kecil dengan membawa gendewa ya, dengan pandangan ke arah gendewa tersebut. Jadi mereka membawa seperti ini, mereka berlari atau berlari-lari kecil ya, memutar ya, memutar membentuk lari kecil ya. Jadi mereka pandangan mereka ini mengarah ke gendewa yang mereka pegang. Nah, ini adalah gerakan yang ketiga ya. Nah, kemudian selanjutnya di gerakan yang keempat, nah mereka meluruskan seperti ini, diangkat seperti ini, diluruskan tangannya ke atas lalu menekuk seperti ini ya. Nah, jadi pandangan mereka tetap menatap ke depan, lalu kepala mereka menengok ke kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya mereka memegangnya. Nah, ini contohnya di gerakan yang keempat ya. Ada dua gerakan di sini. Yang pertama mereka meluruskan tangan ke atas, kemudian menekuk. Setelah itu pandangan mereka tetap ke depan, kemudian kepala mereka ke kanan seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Nah, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana ya. Nah, namun belum lama menikmati kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia sudah kembali dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi ya. Jadi Belanda datang ke Indonesia, jadi Belanda itu datang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan dari Inggris. Nah, akibatnya terjadilah pertempuran yang terjadi di mana-mana, korban pun banyak berjatuhan. Nah, jadi anak-anak di sini tidak lama setelah Indonesia itu mendapatkan kemerdekaannya, ternyata bangsa Belanda ini menjajah kembali Indonesia ya dengan membawa atau membonceng tentara sekutu dipimpin oleh orang Inggris itu tadi. Nah, akibatnya terjadilah pertempuran di mana-mana. Kemudian banyak korban yang berjatuhan ya. Jadi di sini Indonesia belum lama ya atau sebentar saja menikmati kemerdekaan, kemudian sudah dijajah lagi ya atau didatangi lagi oleh kelompok Belanda dengan membonceng tentara sekutu tadi yang akan membantu mereka dalam merebut kemerdekaan Indonesia ya. Jadi itu yang mengakibatkan terjadinya pertempuran di mana-mana, kemudian korban pun saling berjatuhan ya.